sebelumnya terima kasih saya ucapkan buat para viewer Anita Indigo dan viewer Fam Gumai ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Anita Indigo dan channelnya Fam Heart Gumai ya sahabat-sahabat. Mbak, kalau aku kan lebih ke ramal, berarti Mbak Anita lebih ke praktisi pengobatan. Iya. Pengobatan boleh nggak Mbak Anita? Gini, ini kan jadi kan penontonnya mungkin dari Anita Indigo sama dari aku juga, nanti kalau nonton Gumai juga rasa pengen tahu juga pengobatan itu seperti apa ya, pengobatan yang bagaimana yang dilakukan. Mungkin boleh nggak Mbak cerita sedikit pengobatan yang seperti apa? Itu efeknya beda-beda, ada yang dia lewat buang air, ada yang keluar rambut, atau ada yang dia muntah. Terus pernah juga waktu itu ada kejadian buang airnya darah. Jadi ada doanya gitu, kayak asmanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Khidir gitu. Itu ada. Karena ini kalau boleh dijabarin pengobatannya ini, misalkan tadi kan ada yang suami istri, berarti ada suami istri hubungan rumah tangga gitu ya. Terus ada juga berarti darah segala macam, mungkin kayak santet telur. Mbak, kalau aku kan lebih ke ramal, berarti Mbak Anita lebih ke praktisi pengobatan. Iya. Pengobatan boleh nggak Mbak Anita? Gini, ini kan jadi kan penontonnya mungkin dari Anita Indigo sama dari aku juga, nanti kalau nonton Gumai juga rasa pengen tahu juga pengobatan itu seperti apa ya, pengobatan yang bagaimana yang dilakukan. Mungkin boleh nggak Mbak cerita sedikit pengobatan yang seperti apa dan gimana? Biasanya kalau untuk non medis ya, kalau banyak kan praktisi yang dia bisa mengobati tapi nggak bisa melihat. Dan kalau saya kan alhamdulillah Allah kasih kelebihan bisa melihat. Jadi artinya kadang kalau saya udah pegang pasien itu alhamdulillah Allah kasih tahu, wah yang jahat ini misalkan mantan suaminya, itu langsung kerasa. Dan aku sih nggak pernah merasa aku bisa ngobatin, jadi aku lillahi ta'ala. Yang penting niatku hanya perantara, kesembuhan itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan penyakit dan akan diangkat oleh Allah gitu. Jadi aku lebih tetap hanya sebagai perantara. Tapi biasanya kalau ada hal-hal yang medis itu baru dibacakan ayat-ayat aja udah reaksi. Entah dia kesurupan, entah dia mual, atau di tanganku ada energi panas biasanya. Karena kan kalau aku belajar ya, memang belajar hikmah gitu untuk pengobatan. Jadi ada doa-doanya gitu, kayak asmanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Khidir gitu. Itu ada doanya. Kadang aku baru baca selesai Al-Fatihah, surat Anas, ayat kursi, itu suka ada reaksi ngamuk, atau dia langsung nangis, atau dia teriak histeris reaksinya. Dan kalau sudah selesai di ruqyah, biasanya aku pasti lewat media air putih, tetap aku Al-Fatihah atas nama pasien minta kesembuhan. Itu efeknya beda-beda, ada yang dia lewat buang air, ada yang keluar rambut, atau ada yang dia muntah. Terus pernah juga waktu itu ada kejadian buang airnya darah kental. Oke. Skip bentar. Berarti Mbak, pengobatannya ini kalau boleh dijabarin, pengobatannya ini misalkan tadi kan ada yang suami istri, berarti ada suami istri hubungan rumah tangga gitu ya. Terus ada juga berarti darah segala macam, mungkin kayak santet telur. Terus ada juga mungkin tadi yang keluar rambut segala macam. Itu tetap golongannya masih santet. Kalau misalkan ada nggak yang dia badannya sakit gitu, dia nggak tahu dia kenapa, gimana, ada tulang atau badan bagian, pokoknya di fisik dia yang sakit. Iya, sering kayak gitu. Kebanyakan dia itu udah ke dokter, aku selalu tanya, udah check up belum gitu kan. Ke dokter aku tetap positive thinking dulu gitu. Udah Mbak, udah di ronsen. Dia bilang udah di ronsen, tapi perutnya gendut waktu itu.
Mbak, kalau misalkan ada pasien yang dia katakanlah santet telu, sedikit secara teori penyembuhannya gimana Mbak? Apakah misalkan dikasih air putih, dibacakan doa? Iya, atau... dibacakan doa dulu. Dibacakan doa, kita ayat-ayat ruqyah. Tetap kita ayat-ayat ruqyah, nanti baru terakhir medianya air putih. Medianya air putih. Tapi kalau dia yang saya rasakan ada medis, tetap saya sarankan ke herbal. Kayak kan kebanyakan orang itu sekarang menderitanya stroke, ya kan, stroke. Nah itu paling saya sarankan ke herbal, lebih ke ramuan jahe, serai direbus gitu, terus dikasih gula merah, madu. Kadang juga saya pakai kapsul bidara, daun bidara itu kan karena sebenarnya Rasulullah itu dari daun bidara. Nah itu nanti dia akan ada reaksi sendiri, panas biasanya atau mual kalau ada unsur non medisnya. Gitu. Itu pada saat pengobatan Mbak langsung yang pegang turun tangan dan lain-lain. Kadang ada juga video call jarak jauh. Video call jarak jauh. Kayak di Malaysia gitu, itu aku pakai video call. Kalau dia cuma medis aja dia nggak akan reaksi, tapi kalau non medis pasti dia kesurupan. Itu ada sering aku posting di Facebook, di Instagram. Jadi kalau untuk ruqyah jarak jauh pasti saya minta ada orang yang mendampingi di sana. Jadi saya nggak mau kalau si pasien telepon sendiri, nggak mau, karena resiko. Karena kalau dia memang udah, saya dari nama lihat indikasinya non medis, saya langsung bilang di sana ada orang nggak. Jadi kalau di ruqyah itu harus ada pendamping. Ya, jadi kalau dia lepak-lepok gitu ya, ada yang jagainnya. Iya. Kadang gitu nggak sadar, mereka nggak sadar. Terus ada juga yang dari kecil ditemenin, dia punya jin tapi mengganggu. Jadi dia anak ini nggak pernah bisa fokus, bawa motor tiba-tiba pengen kebanting diri, dan itu dari 5 tahun baru ketahuan. Jadi anaknya kurus, jadi kalau makan itu berdua, dan kata ibunya nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang gitu. Nah jadi dia makan terus. Iya, nah itu yang saya bilang tadi, indigo tapi karena bantuan jin fasid gitu. Jadi anak ini bisa melihat, bahkan dia bilang pernah ngelihat neraka gitu. Jadi dibawa ke alam lain waktu kecilnya, karena dia pernah sakit dulu, pernah koma. Nah terus alhamdulillah memang itu penanganannya luar biasa. Saya 3 kali ruqyah baru keluar jinnya. Biasanya kalau ini kan 3 hari ya, 3 hari itu langsung sembuh atau ada jarak waktu dari Mbak Nita sendiri, misalkan orang santet, sakit permasalahan rumah tangga, sakit di badan, ada ketempelan tadi yang dengan jin fasid. Setelah pengobatan biasanya berapa lama dia sembuh? Iya, beda-beda. Beda-beda. Tergantung kelasnya. Kan santet ada kelasnya. Gitu. Kalau dia udah kelasnya udah sekelas telu, itu lama. 3 atau 4 kali penanganan. Karena masih ada di badan, masih ada di darahnya dia. Dan si pasiennya ini pun biasanya saya sarankan usahakan jangan lepas sholat dulu 7 hari. Gitu, karena masih bisa masuk. Terus apalagi orang-orang yang iganya jarang, sering keluar masuk jin, kesurupan. Nah itu benar-benar kita tuh harus pemagaran hidup dirinya dia itu totalitas, dan suatu saat dia bisa kambuh lagi. Makanya kalau untuk penanganan santet sebenarnya lebih sulit dari dokter, apalagi kalau yang nggak ngeliat, hanya bisa merasakan gitu kan, oh ini santet nih, tapi dia nggak bisa lihat ya kan adanya di mana jinnya itu. Kalau untuk kita jadi kan bisa lihat kan, jadi oh kamu ada sosok ini di sini. Nanti saya tanyakan, Bu, ibu kalau nggak bisa tidur ya kalau malam, terus beratnya di kepala. Ya nanti biasanya pada saat saya bacakan ayat ruqyah itu, saya akan tanya yang mana yang berat, yang mana yang merinding. Gitu. Kan dia suka berpindah, jadi itu kan ada di tempat pembuluh darah. Biasanya di ulu hati, di belakang kepala, atau dari kaki ngambilnya misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bertahap. Ada juga malah saya yang sampai berkali-kali juga ada di sananya masih ngirim lagi, dan ini saya buang, Mbak alhamdulillah udah sehat, udah bisa makan gitu kan, udah nggak kesurupan lagi. Beberapa waktu kumat lagi
ya. Kalau udah hatinya jahat ya ngirim terus, Ngelakuin terus. ngelakuin terus. Dan banyak juga beberapa praktisi itu yang sering menyelewengkan ilmunya. Artinya pengobatan dengan trik, menggunakan trik. Jadi sebenarnya kan santet yang begitu tuh nggak ada gitu. Kalau keluarnya darah atau berupa rambut, apalagi yang kalau yang lagi viral sekarang ini operasi gaib. Jadi misalkan Kak Bumai sakit nih ususnya, itu perutnya dibeleng, nanti keluar darah ya kan, diambil nih dapat ususnya 3, itu sebenarnya permainan, dikasih tarif 10 juta. Maksudnya itu permainan sulap tuh maksudnya Kecepatan tangan, jadi sebenarnya perut kita nggak dibeleng, itu ada tangan sambungan lagi, di dalamnya itu nanti ada cairan, dia akan pecah. Nah baru di tangan sini yang konten-konten ya. Iya, konten di luar. yang konten di luar gitu. Jadi praktisi itu semuanya kadang-kadang ada yang nggak takut dosa, ya dia pengobatan pakai mahal sekian, harus beli kambing, harus beli ini gitu, ayam. Nah, itu kadang-kadang banyak juga kayak gitu. Iya, memang zaman sekarang banyak sih manusia yang nggak takut dosa. Iya. Apalagi manusia yang suka pindah keyakinan dari keyakinan ini ke sini gitu ya, artinya menduakan Tuhan. Yang manusia-manusia begini tuh yang bahaya. Dia malah sering memusrikan orang gitu loh. Sifatnya begitu. Oh, ini kita gosip ya? Iya, jadi gosip juga. Ya, memang kita begini, kita nggak perlu membalas, kita nggak perlu apa, cukup kita gosip aja. Iya, biarlah Allah yang balas. Nanti habis gosip ini kita langsung sekarang juga astagfirullahaladzim. Ya, semoga dosa gosip gibah dimaafin sama Allah, gitu ya. Umur dia diperpanjang. Amin. Ya, silakan dilanjutkan dia. Iya, betul. Dengan caranya sendiri, kita akan sukses dengan cara kita sendiri. Ya, contoh-contoh orang yang tidak baik. Iya, betul. Nah makanya apa ya pesan saya gitu, kalau untuk praktisi ya janganlah pakai trik, karena kasihan orang itu lagi butuh pertolongan tapi malah dimaharin sekian. Kadang-kadang belum tentu dia punya uang. Betul. Dia punya Tapi uang. ingat ya, ini apa yang kita obrolin barusan, yang kita ketawa segala macam, ini cuma intermezzo. Iya. Supaya nggak terlalu tegang. Dan hanya jangan dianggap edukasi. serius. Ya, jangan baper. Jangan tersinggung. Iya. Ntar langsung ada yang japri Bang Bumai lagi. Jangan apa-apa, japri aja kalau berani. Iya. Kalau kita nggak ada salah. Betul. Kan kita kan sesama muslim. Iya. Nggak tahu dia muslim atau enggak. Pokoknya Allah yang tahu. Nggak boleh ribut. Iya benar. Ya alhamdulillah nih sahabat-sahabat ya, saya jadi punya banyak pengalaman gitu loh, karena selama ini kan belum ketemu, cuma ngikutin lewat Instagramnya gitu. Tapi kan. tahu nggak tadi yang saya maksudnya? Tahu. Masa sih? Ntar habis ini kita kasih. Jangan di Iya, live ya. Nanti jadi ditayangin kepo. boleh, enggak juga boleh. Enggak juga boleh. Iya, yang penting itu tadi langsung terlintas di otak saya. Penting intermezzo aja. Memang ada tempatnya masing-masing. Kalau kayak Hak Bumai meramal, Anita Indigo lebih ke pengobatan. Karena saya kalau untuk meramal dulu seringkali orang itu kasih tanggapan negatif. Jadi makanya kalau Kak Bumai kan lebih ke keyakinan, ya udahlah guru saya Allah belajar. Tapi kalau saya memang mencari. Mencari. Nah ini yang aku mau tanya tadi lupa. Saya mencari nggak cuma satu. Saya belajar dari sini, positif, lanjut gitu. Jadi saya minta bimbingan karena kan kalau pengobatan itu berat ya, berat dalam arti kita ngobatin, nanti kita yang dicari. Sering kayak gitu. Bahkan pernah waktu itu saya ngobatin orang daerah timur ya, itu saya yang diserang. Jadi biasanya kan kalau selesai rukyah saya nggak langsung tidur, saya mandi, pasti saya mandi. Nah terus abis itu pas pada saat kalau apa tadi mau selesai ngobatin pasti mandi. Kenapa? Ibaratnya buang turas kalau orang Jawa bilang. Buang penyakitnya. Buang penyakitnya. Jadi saya kalau pulang, saya kalau habis rawang ngeramal itu saya biasanya minum air banyak. Iya itu
itu nenangin pikiran. Karena saya haus. Oh, haus. Kirain capek ngegosip. Iya. Habis itu makan. Oh, oke. Berarti mandi karena mandi. buang sial. Sial, buang penyakitnya lah gitu penyakit ya. Nah, terus ini pengalaman juga nih, Kak. Jadi memang ini kasusnya berat. Saya ngelihatnya itu santetnya udah kelas kakap lah, sampai di penerangan saya ya. Dia ditukar sama satu domba. Jadi domba itu dikubur dengan foto si korban. Gitu, si korban. Dan pada saat saya ngobatin, jinnya pindah ke yang nganterin. Jadi yang kesurupan yang nganterin. Yang nganterin itu kesurupan kan. Nah, dia bilang yang nyuruh si ini gitu, ditukar dengan domba 1 ekor dia bilang. Udah berapa lama, terus dia bilang maharnya itu 30 juta. Mahar santetnya. Jadi targetnya si korban ini harus mati dalam waktu 7 hari. Dan pelaku membayar mahar itu 30 juta. Gitu. Sampai nama tempat dukunnya dikasih tahu. Pokoknya daerah timur. Nah, akhirnya kenapa nggak dibuat dijadiin modal buat usaha ya? Iya, makanya dukun Malah santet buat kaya di dunia ya. Tapi yang pelaku ya. itu kebanyakan duit. Karena memang dia bos pengusaha bata. Padahal udah dapat iPhone 14 itu. Nah, buat bikin malah konten. Iya bener. Ya, terus pada saat saya pulang ya kan, lanjut nih. Itu saya tidur, saya mimpi didatengin makhluk besar ya kan, matanya merah, rambutnya panjang. Itu saya nggak bisa bangun. Terus perut saya itu diseret pakai garpu kayak senjata yang di film-film itu. Saya pikir saya ngimpi karena nonton sinetron dia ya kan. Pas paginya baju saya berdarah dan lukanya ada. Jadi kayak bekas di pisau. Padahal saya insya Allah kalau senjata tajam selamat ya. Kalau sengaja dilukai ya, tapi kalau nggak sengaja dilukai ya berdarah. Kan saya juga manusia, ada darahnya. Saya buka itu darahnya banyak. Bekas memang luka. Jadi ada bekasnya, darahnya banyak. Nah, makanya dari situlah saya belajar lagi, meningkatkan lagi, gitu, mencari keilmuan lagi, tirakat lagi, apa yang kurang, apa yang salah. Jadi kenapa saya belajar ya kan, karena itu saya ke pengobatan. Jadi kalau pengobatan itu harus punya benteng, harus punya protek supaya nggak bisa dicari. Makanya alhamdulillah kalau sekarang ngobatin nggak pernah ada kendala. Jadi biar aja saya ngobatin, nge-backup, tapi dia nggak bisa nyari saya. Lagi belajarnya itu gitu. Jadi si pelaku ya, iya, nggak bisa nyari. Karena pasti di si dukun ini kan saya ngebentengin di depan kan, ini yang saya obatin di belakang, pasti yang kehajar saya. Jadi lebih memperkuat diri dengan zikir, lebih memperbanyak lagi wiriknya supaya lebih kuat lagi lah. Sebenarnya enaknya ini ya, dukunnya kita cari, terus kita samperin, terus kita arak gitu. Iya, digantung gitu. Telanjangin dulu, terus kita gantung di pohon gitu kan. Iya, makanya tuh buat konten-konten gerbek dukun, ayo cari dukun santet. Tapi saya pernah loh kejadian yang kayak Mbak Nita tadi. Iya. Sering banget. Terakhir tuh kemarin saya pernah ada yang manggil ya, dia manggil, "Bumai," katanya. Dia ada orang. Iya, gelap kan gitu, gelap. Memang subuh tuh. "Bumai," katanya. Gelap tuh. Saya lihat dia besar. Besar, gede gitu. Dia begini. Oh iya itu dia sosok. Pas saya samperin, teman saya terang. Oh, temennya. Saya sembunyi di situ. Badannya gendut. Badannya besar. Bumai katanya. Pas saya lihat dari situ, wah teman saya ternyata. Temennya. Iya. Badannya gendut ya, jangan-jangan nyari nasi malam-malam. Udah lapar. Gitu. Terus kalau kagum ini pernah nggak ngerasain disantet? Pernah. Ya, tapi alhamdulillah apapun itu saya serahin aja sama Allah. Tapi berasa pada saat pengen dikirim itu tahu yang ngirim siapa? Tahu. Terus keinginan hati sebagai manusia biasa membalas ada. Tapi alhamdulillah Allah selalu mengingatkan. Jangan. Ya itu beruntungnya ya, beruntung Allah kasih kita kelebihan bisa melihat, jadi kita bisa merasakan gitu. Paling kalau aku sih paling gini, ya Allah, gitu,
usah dibalas, nggak usah apa segala macam, cukup Allah besarkan aja aku. Terserah dia mau gimana, tapi nggak usah dibalas, tapi besarkan aja aku. Amin. Ya, jadi kita tetap mendoakan positif. Iya. Itu bagus banget tuh sahabat-sahabat, karena doa yang kita ucapkan baik atau buruk itu akan ke diri kita dulu. Jadi kalau kita nyumpain orang akan ke diri kita. Jadi semakin kita mendoakan orang yang baik-baik itu akan ke diri kita baik, baru ke orang itu. Jadi tetap semua itu, makanya kan ada yang disebut ilmu ucap nyata. Nah itu dia. Jadi ucapan yang kita ucapkan, apa yang kita tanam itu akan kembali ke diri kita. Gitu. Jadi buat pembelajaran saya pribadi ya udah, saya sih ya udahlah jadi orang yang, kalau orang Jawa bilang legowo, sabar. Sabar gitu ya. Yeah. Tapi sejauh ini malah makin sukses kan Bang? Siapa? Saya? Iya. Kalau saya sih apa ya? Kalau dibilang sukses, saya ngerasa karena saya manusia ya, jadi saya ngerasa belum. Karena sholat kadang 5 waktu itu sekali. Mas banyak ketinggalan. Iya, nah itu belum sukses jadi. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada duit, dapat job, dapat honor, terus honornya gede, tapi kadang sholat tuh 1 kali 5 waktu, kadang seminggu, itu belum sukses. Iya. Aku. Ya alhamdulillah lah, itu namanya masih ingat di hati. Kalau aku ngerasa kalau aku udah bisa sholat sampai 5 waktu tepat waktunya, baru Baru sukses. sukses. Nah terus nih kalau untuk pribadi sendiri, ini kan Bang Bang udah nikah belum? 7 kali udah. Oh udah 7 kali. Iya. Berarti Pokoknya udah, lebih udah, banyak, udah 7 kali dong. lebih banyak dari Vicky Prasetyo. Vicky temenku. Vicky kalah deh. Kalau janda kan janda 7 kali. Ini Enggak, aku udah masih 7 kali. bujangan. Bujangan. Terus pernah terlintas nggak tuh jodohnya siapa? Belum. Atau menikahnya di usia berapa? Belum juga. Belum. Oh, berarti kalau untuk diri sendiri nggak mau lihat ya? Iya. Nggak mau coba? Enggak. Biar kejutan aja. Ya biar Allah yang ngatur. Kirain kalau untuk kita penasaran ya kan, perawang jodohku siapa ya gitu. Kadang gini, kadang banyak orang bertanya gini, Mas Gumay, coba dong Mas Gumay, jodohku siapa? Kadang ya, jujur ya, aku berpikir kenapa sih, dalam hati ya, kenapa sih kamu bertanya kepadaku? Sedangkan kalau aku bilangnya ke temenku deh, temenku bilang, ngapain sih lo nanya sama gue? Iya. Lo tau nggak gue nanya siapa? Siapa? Mau lah. Gitu. Terus kenapa lo gini? Ya itu karena profesi, Iya, dapat pekerjaan, rezeki yang Allah kasih, ya udah dijalanin. Iya sama. Nah kalau saya pasien curhatnya ke saya, lah saya curhatnya sama siapa? Kalau bukan ke Allah, kita ngadu gitu. Iya. Dari cara aku ngomong tadi bukan berarti aku mengucilkan orang-orang di luar sana, tapi aku yakin mereka semua di luar sana, termasuk aku juga, butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk minta saran. Jadi kita sebagai sesama manusia ya saling membantu aja. Oke sahabat-sahabat, itu aja dari saya dan Bang Gumay. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan buat para viewer Anita Indigo dan viewer Fam Gumay ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Anita Indigo dan channelnya Fam Heart Gumay ya sahabat-sahabat gitu. Ada lagi Bang mau sampaikan? Mau makan ketupat sayur. Mau makan ketupat sayur habis ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa sahabat-sahabat, salam putar tasbih wa sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.